Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next, Mas. Oke, yang pertama ada Wisnu Aji Pamungkas dengan NIM 097. Yang kedua ada Galuh Umpai Mahesti dengan NIM 003. Yang ketiga ada Evangelina Damarisa dengan NIM 023. Yang keempat ada Cynthia Gata Pramudia dengan NIM 129. Yang kelima ada Lilis Linggarjati NIM 123. Yang keenam ada Syafi Milatal Haki dengan NIM 153. Yang ketujuh ada Theophany dengan NIM Z1A023344. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lilis. Latar belakang reproduksi adalah proses biologis yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan interaksi antar sistem hormon, saraf hormonal, dan organ reproduksi. Sistem saraf, terutama saraf simpatetik dan parasimpatis, mempengaruhi fungsi organ reproduksi dengan mengatur kontraksi dan relaksasi otot, serta mengatur aliran darah ke organ reproduksi. Hormon seperti estrogen dan progesteron mempengaruhi perkembangan organ reproduksi, mempengaruhi siklus menstruasi, dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Galuh. Nah, rumusan masalah yang pertama itu ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua ada mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B. Yang ketiga, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Dan yang keempat, jelaskan interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Untuk pertanyaan pertama, sistem fisiologis apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi pada ayam? Jawabannya yaitu sistem fisiologis yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam melibatkan beberapa sistem utama, termasuk sistem endokrin, sistem syaraf, dan sistem reproduksi itu sendiri. Yang pertama, sistem endokrin merupakan sistem yang mencakup aktivitas struktur tubuh. Kelenjar endokrin menghasilkan produk kimia yang disebut dengan hormon. Contoh hormon pada ayam diantaranya adalah hormon gonadotropin, estrogen dan progesteron, serta hormon androgen. Next. Hormon gonadotropin berperan dalam mengatur fungsi fisiologis dan proses perkembangan gonad. Hormon gonadotropin memiliki dua jenis utama, yaitu hormon FSH dan LH. FSH bertanggung jawab dalam merangsang perkembangan folikel di ovarium. LH berperan dalam memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari folikel ke dalam oviduct. Next. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berperan dalam membantu penyerapan nutrien. Keberadaan hormon estrogen dalam metabolisme tubuh akan meningkatkan sintesis dan sekresi hormon pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan sel-sel baru dan mempercepat pertambahan bobot badan ayam. Peningkatan konsentrasi hormon estrogen dalam tubuh mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi organ saluran reproduksi, sehingga mengakibatkan peningkatan panjang saluran reproduksi. Next. Yang terakhir ada hormon androgen. Berperan dalam membantu penyerapan nutrien. Keberadaan hormon ini meningkatkan sintesis dan sekresi hormon pertumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan sel-sel baru dan pertambahan bobot badan ayam. Peningkatan konsentrasi hormon dalam tubuh
mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan, serta fungsi organ saluran reproduksi sehingga mengakibatkan peningkatan panjang saluran reproduksi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wisnu. Saya akan membacakan nomor 2. Sistem syaraf, pusat rangsangan syaraf yang mempengaruhi kerja hormon pada rongga terhadap hipotalamus. Rangsangan syaraf dari luar akan ditransformasikan menuju hipotalamus sehingga hipotalamus akan mengsekresikan hormon releasing factor. HSF ini yang dihasilkan hipotalamus akan mengatur regulasi hormon yang dihasilkan oleh pituitary part anterior. Pertama, hipotalamus berfungsi sebagai pengatur proses fisiologis penting bagi ternak. Kedua, kelenjar pituitari yang terletak pada otak menghasilkan berbagai macam hormon yang mengatur fungsi-fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan. Next. 3. Sistem reproduksi. Pada ayam berfungsi tidak hanya untuk menghasilkan keturunan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ayam secara keseluruhan. Hormon-hormon reproduktif yang dihasilkan oleh sistem ini seperti estrogen, progesteron, dan testosteron berperan dalam berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tubuh ayam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Syafid. Studi kasus yang diberikan bahwa peternakan ayam dipelihara pada kandang tambahan selama jam memiliki 150 gram peliharaan saya selama 2 jam ibu dan disebut dikarenakan bahasa ini merupakan salah satu faktor penting pengaturan dan menghasilkan respon yang sangat baik. Mekanisme cahaya yang tersebut akan diterima oleh mata menyambut tak mata ini sangat karena ini merupakan reseptor dan seperti hormon, resensi faktor dan faktor. Kemudian si menjadikan hormon ataupun tiroid langsung hormon pertumbuhan tulang dan otot, metabolisme lipid dan protein. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur? Jawabannya yaitu studi kasus yang diberikan menyatakan bahwa peternakan A ayam yang dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam belum ada yang bertelur pada umur 18 minggu. Peternakan B yang dipelihara dengan penambahan cahaya selama 12 jam sudah mulai bertelur umur 18 minggu. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan penambahan cahaya pada kedua peternakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Theophany.
Pencahayaan adalah parameter penting dari produksi unggas karena merupakan faktor yang kuat dalam mengontrol banyak proses fisiologis dan perilaku. Pengaruh utama yang muncul dari durasi pencahayaan adalah secara langsung terlibat dalam dewasa kelamin. Dewasa kelamin pada unggas betina berkaitan erat dengan pengeluaran telur, sedangkan pada unggas jantan, dewasa kelamin ditandai dengan testis telah tumbuh dan berkembang. Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan, merangsang siklus internal, dan menstimulasi pelepasan hormon, baik hormon pertumbuhan maupun hormon reproduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lilis. Pertanyaan yang keempat, jelaskan interaksi antara sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Sistem endokrin atau hormon pada unggas merupakan sistem regulasi yang kerjanya dirangsang oleh sistem saraf untuk mengontrol kegiatan pada tubuh unggas. Sistem kerja syaraf dipengaruhi oleh rangsangan elektrik dan sistem endokrin dipengaruhi oleh perangsang semikal yang disirkulasikan aliran darah ke pusat-pusat kelenjar endokrin. Hipotalamus ikut berpartisipasi dalam pengendalian pelepasan FSH dan LH dari hipofisa anterior. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, untuk kelompok A dipersilahkan untuk menanyakan apabila kurang jelas. Dan mungkin ada diskusi dari kelompok A. Kelompok B. Izin mau nanya ya. Saya dari kelompok B dengan nama Sarun Nur Muazzam, NIM D1A022031. Tadi saya mau nanya tentang ini. Apakah ada pengaruh utama yang muncul dari durasi pencahayaannya sendiri? Terdengar nggak, Mbak? Terdengar, Mas. Baik, Oke. kami tampung terlebih dahulu. Mungkin penanya selanjutnya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Rahayu dengan NIM 062. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan dalam pengaruh pencahayaan terhadap berbagai jenis unggas? Baik, ada lagi atau sudah cukup? Kalau begitu, izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Syahrul. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh utama yang muncul dari durasi pencahayaan? Jawabannya, saya di sini jawabannya singkat aja. Jawabannya itu ada. Nah, dewasa kelamin pada unggas betina berkaitan erat dengan pengeluaran telur. Kalau di unggas jantan, dewasa kelaminnya ditandai dengan testis setelah tumbuh dan berkembang, serta mampu menghasilkan spermatozoa yang normal. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih, Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rahayu ya. Soalnya apakah ada perbedaan dalam pengaruh pencahayaan terhadap berbagai jenis unggas? Jawabannya ada perbedaan dalam pengaruh pencahayaan terhadap berbagai jenis unggas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa intensitas dan durasi pencahayaan dapat berbeda-beda tergantung pada spesies unggas dan tujuan reproduksinya.
intensitas cahaya yang lebih tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi abnormalitas tulang pada ayam broiler. Pada penelitian Jacome, Rossi, dan Borilla 2014 menunjukkan bahwa periode 14 jam pencahayaan merupakan lama pencahayaan untuk produksi telur yang optimal, dan lebih dari 17 jam cahaya akan berdampak negatif terhadap produksi telur. Sekian jawaban dari kelompok A. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi diskusi sudah selesai. Jika dirasa sudah cukup, maka saya cukupkan untuk presentasi ini. Maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.